Saya ingin bicara mengenai masa depan puisi esai, tapi dimulai dengan kisah sejarah musik jazz. Lesson to learn. Apa yang bisa kita pelajari dari pertumbuhan musik jazz untuk puisi esai? Saya membaca sejarah. Ini kolom yang sudah tua sekali, ditulis di tahun 1922 di New York Times. Ditulis oleh Robert Aldrich, judulnya Drawing a Line for Jazz. Sengaja saya ambil ini karena ini sebuah rekaman respon kritikus kepada musik jazz yang kala itu 100 tahun yang lalu baru tumbuh sebagai genre musik yang baru. Musik jazz di tahun 1922 kira-kira sama dengan puisi esai di tahun 2024. Nah, ini komentar dari kritikus yang merupakan representasi seniman di Amerika di New York saat itu. Dalam kolom itu dikatakan bahwa musik jazz adalah musik yang rendahan. Ini musik murahan, dan dia beri argumennya. Dari sisi komposisi musik, terlalu banyak improvisasi individu untuk lagu di sana, karena referensi dia adalah musik klasik Eropa yang baku. Dikatakan juga bahwa musik ini terlalu banyak diperdengarkan oleh kalangan kulit hitam. Dan kita bisa bayangkan di era itu, tahun 20-an, memang Amerika masih penuh dengan rasisme. Dia katakan pula di situ, musik jazz ini banyak sekali diperdengarkan di bar-bar dan bahkan di rumah-rumah bordil. Sehingga dengan sendirinya, genre baru ini cacat secara moral. Dan dia simpulkan bahwa ini genre baru ini pada waktunya akan mati. Jikapun ia tumbuh, ia akan menjadi marginal saja, dimainkan oleh orang-orang marginal saja, dan dianggap ini musik dari kaum budak. Nah, itulah opini musik jazz di tahun 22, 100 tahun yang lalu di New York Times. Tapi 30 tahun kemudian, 40 tahun kemudian, pertama kali musik jazz diperdengarkan di Carnegie Hall. Ini satu gedung yang dianggap paling prestisius untuk musik dengan kualitas tertinggi. 40 tahun kemudian musik jazz, dia masuk ke bintang-bintang Hotel 5, dan festival puisi esai terjadi di Perancis, terjadi di Belanda. 40 tahun kemudian muncul itu yang disebut creative minority, para seniman-seniman yang dianggap membuat lompatan estetis dalam musik seperti Duke Ellington dan Louis Armstrong. Berubahlah itu citra genre baru ini. Dari tadinya yang dianggap ini musik rendahan, musik murahan, dan kini dianggap inovasi besar di bidang musik. Yang tadinya improvisasi dalam musik itu dianggap ini hal yang lemah, setelah itu improvisasi di sana justru dianggap sebagai sebuah pencapaian estetis. Nah, kita lihat betapa berubahnya persepsi. Dan kita tanyakan why. Mengapa terjadi perubahan ini? Karena bukankah opini para kritikus yang berpengaruh saat itu begitu keras menghujat? Jawabannya dua. Pertama, terlepas dari semua tekanan opini itu, komunitas dari jazz ini terus tumbuh berkarya, terus mencipta, membuat lagu, mencari pentas-pentas, bahkan juga membuat festival internasional. Seburuk apapun, sehebat apapun opini para kritikus, yang akhirnya menentukan hidup tidaknya sebuah komunitas adalah kreativitas dari komunitas itu yang terus-menerus mencipta, yang terus-menerus berkarya,
yang terus-menerus mencari pentas. Jadi yang pertama yang penting adalah hadirnya komunitas yang terus aktif. Nah, kedua ini masalah statistik. Ketika banyak orang terlibat dalam satu gerakan jazz ini, akan muncul yang namanya itu creative minority. Pastilah dari ratusan orang itu, dari ribuan orang itu, akan muncul 1, 2, 3, 4 musisi yang membuat lompatan estetis. Musisi yang akhirnya memberi sumbangan yang besar bagi satu perkembangan musik jazz. Untuk kasus ini, dia ada Louis Armstrong dan Duke Ellington. Dua itu yang bisa kita pelajari dari sejarah genre baru, bahwa genre baru akan tumbuh apapun komentar para kritikus yang berkuasa di opening saat itu, jika pertama, tumbuh komunitas yang terus berkarya, tumbuh komunitas yang terus berkreasi, dan juga pelan-pelan akan muncul creative minority. Akan muncul pada waktunya 1, 2, 3, 4 orang yang akhirnya membuat lompatan estetis dalam puisi esai itu. Kita bersyukur di sini bahwa teman-teman pun sudah melewati tahap itu. Tahap yang dicemooh. Tahap yang dihujat. Tahap yang dilecehkan. Teman-teman sebagai pembicara, dicoret sebagai pembicara. Sebagai juri, dicoret sebagai juri. Kita sudah melewati tahap itu. Dan apa yang kita lihat, puisi esai bukan saja terus tumbuh, tapi puisi esai juga terus berkibar. Karena itu, kepada teman-teman yang tangguh, yang sudah terbukti dalam perjalanan puisi esai, yang terus-menerus berkarya, yang menolak mati, bahkan berkibar, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada teman-teman. Sekaligus terima kasih sehingga akhirnya puisi esai bisa sampai ke tempat ini. Seminggu yang lalu sampai hari ini saya pun sering merenung dan bertanya, apakah memang ada sesuatu di puisi esai ini yang membuatnya berharga untuk diperjuangkan di dunia sastra? Yang membuatnya memang berharga untuk diperjuangkan bagi publik luas. Bukan kepentingan penggagasnya. Saya bertanya itu, saya merenung itu, termasuk juga saya bertanya kepada asisten pribadi yang 24 jam melayani. Asisten pribadi yang tak pernah menuntut bayaran naik gaji. Asisten pribadi yang tak pernah protes, yaitu artificial intelligence. Saya bertanya, apa ada di puisi esai ini sesuatu yang berharga untuk diperjuangkan karena sesuatu yang bisa disumbangkan bagi sastra dan bagi dunia di luarnya? Jawabannya itu mengejutkan dan juga menyenangkan. Ia katakan bahwa ini layak diperjuangkan karena 3 hal. Dan 3 hal ini masuk akal. Pertama, menurutnya adalah di puisi esai ini medium yang menyatukan isu sosial dan puisi. Akibatnya, adakah isu sosial di luar sana yang penting untuk diketahui? Masalah ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, kemiskinan, mereka yang dimarginalkan, ia bisa dituliskan dengan cara yang menyentuh hati. Masalah ini tentu saja bisa dibuat secara akademik, dalam makalah-makalah akademik, bisa dituliskan secara jurnalistik dalam berita-berita, tapi isu sosial, jika itu formatnya, ia berhenti menjadi data. Kita akan tahu tokoh, tahu nama, tahu peristiwa, tahu tahunnya, namun dengan sastra, dengan puisi esai, ada cerita di sana. Ada drama di sana, yang membuat peristiwa itu akan jauh lebih menyentuh hati, yang membuat berita itu akan lebih lama tahan dalam memori kita dan lebih menggugah emosi. Jadi inilah menurut
AI ini sumbangan besar dari puisi esai karena dia bisa ikut membuat orang-orang memperhatikan sekelilingnya dengan cara yang menyentuh hati. Karena ada drama yang ditambahkan di sana. Kedua juga dikatakan di sini, karena puisi esai menyatukan data dan emosi. Data tak perlu emosi tak perlu data, tapi manusia perlu keduanya. Sejarah puisi adalah sejarah emosi. Sejak puisi pertama kali ditemukan dalam Epic of Gilgamesh, 5.000 tahun yang lalu di Mesopotamia, sejarah puisi adalah sejarah emosi yang menggugah emosi kita. Puisi esai datang membawakan data kepada emosi, diberikan di sana fakta-faktanya, bahkan angka-angkanya, peristiwa faktual yang memang terjadi, dan ada catatan kakinya untuk bisa dieksplor, untuk dilihat bahwa ini memang terjadi di samping kita. Dan sekarang ini kita eksplor itu. Jadi ada emosi yang ditambahkan, ada data yang ditambahkan kepada emosi, ada emosi yang ditambahkan kepada data. Ketiga juga, sesuatu yang berharga di puisi esai, karena dikatakan di sini, dibanding bentuk-bentuk lainnya, puisi esai potensial menjangkau audiens yang lebih luas karena bahasanya yang lebih mudah dimengerti. Bahasa yang komunikatif dan bentuk puisinya yang naratif. Apalagi dia mengkisahkan true story. Jadi publik luas lebih mudah dijangkau dengan kisah yang memang terjadi, apalagi itu cerita yang memang sudah didengar, sudah populer. Jadi 3 hal inilah mengapa membuat puisi esai berharga untuk kita kembang-kembangkan, ya. Karena ia tidak hanya memberikan sumbangan kepada sastra, itu sudah bagus ya, tapi juga kepada dunia sosial. Sastra untuk sastra itu bagus, tapi sastra juga untuk membentuk kesadaran manusia yang lebih luas, itu lebih jauh lagi daya jangkaunya. Sekarang kita berkumpul di sini, ini festival puisi esai yang kedua, yang sengaja kita beri judulnya Kesaksian Generasi Baru. Karena untuk pertama kalinya setelah 12 tahun kita berkembang, sengaja kita mengundang dan mengajak generasi baru. Teman-teman dari Gen Z yang usianya 25 tahun ke bawah untuk menulis puisi esai. Ada 181 anak-anak muda menulis puisi esai dari Aceh sampai Papua, juga dari Malaysia, juga dari Singapura, Thailand, London, dan Kairo dalam 18 buku. Kita bisa lihat itu buku-bukunya kepada mereka. Adik-adik asuh, kakak-kakak asuh dari Aceh sampai Papua, juga di Malaysia, kita beri tepuk tangan yang meriah. Karena memang puisi esai tidak dibuat untuk satu generasi. Karena memang daya tumbuh sebuah puisi, sebuah musik, sebuah lukisan, itu justru dilihat apakah genre ini terus tumbuh ketika penggagasnya mati. Artinya memang regenerasi itu bagian dari pertumbuhan sebuah genre. Dan kita tahu itu dan kita pun merespon itu. Ke depan akan lebih banyak lagi kita membuka pintu agar makin luas orang-orang menulis puisi esai, baik Gen Z ataupun lainnya, bukan karena semata-mata kita mengajak orang menulis puisi dalam rangka puisi, tapi dengan mengajak orang menulis puisi esai, kita mengajak orang untuk peduli, untuk memberi kesaksian pada lingkungannya, bahwa di sebelah rumahnya itu ada ketidakadilan. Kita mengajak orang untuk melakukan riset agar kita bisa menulis puisi esai. Dengan kita kerjakan riset, kita memasukkan pula di sana pola berpikir ilmu pengetahuan. Dengan mengajak orang menulis puisi esai, kita pun mengajak orang untuk memulai satu pola keindahan, sehingga apapun yang ia sentuh harus ada nuansa puitis di sana. Karena itu kita merasa ini hal yang besar, yang tak apa kita dedikasikan diri kita untuk itu, karena memang ada hal besar yang bisa punya efek besar jika ia berhasil.
Nah, sekarang kita bersama di sini, kita sudah letakkan fondamen dan fondasi yang kokoh bagi lahirnya sebuah genre. Kita bersama sudah rumuskan itu formatnya, bentuk genrenya. Kita sudah bentuk pula itu komunitasnya. Dari Aceh sampai Papua, meluas ke Asia Tenggara, dan pelan-pelan sampai ke Kairo, sampai ke London. Dan pada waktunya mungkin, saya pun mendambakan, ada penyair Palestina dan penyair Israel bersama membuat buku puisi esai tentang konflik mereka. Kita sudah buat itu, dan kita pun juga sudah lembagakan itu. Kita buat festivalnya. Dan ini menjadi hari raya, menjadi perekat bagi semua asosiasi teman-teman, ada di Indonesia dan juga ada di Malaysia. Dan juga yang lebih jauh lagi, yang jarang dikerjakan, kita sediakan dana abadi. Sehingga kita tak tergantung pada dana pemerintah, tak tergantung pada dana multinasional, pabrik rokok, dan lain sebagainya. Ini swadaya kita, karena kita concern kepada gagasan besar yang bisa dihasilkannya. Ini adalah fondasi yang kokoh sekali. Secara konseptual, gerakan ini seharusnya berhasil. Jadi teman-teman, generasi kita sudah membuat api puisi esai menyala. Semoga ini menyala terus hingga 10 tahun mendatang, 100 tahun mendatang, bahkan hingga 1000 tahun mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.